Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Saat ini saya sudah berada di Sri Geto, air terjun Sri Geto. Nah, ini adalah tempat di mana yang kita sering mendengar, masyarakat di sini sering mendengar ada suara-suara gamelan. Nah, ini masuk dalam area tadi dengan Gua Rancang ya, masih satu area. Dan tadi seperti dijelaskan bahwa banyak sekali masyarakat di sini yang suka mendengar ada suara-suara gamelan di sini. Nah, kita akan cari tahu dulu, nanti kita akan mencari informasi lebih lanjut. Yuk, monggo. Selamat pagi pemirsa Wisata Nusantara. Saat ini saya sudah berada di Gua Rancang Kencono, Gunung Kidul. Tepatnya di Desa Mungguran, Dusun Mungguran 2, Desa Beberan, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, di samping saya sudah hadir Bapak Supri, nggih. Ya. Nah, Bapak Supri mungkin bisa ceritakan asal muasal atau sejarah dari Gua Rancang Kencono ini, Pak. Monggo. Ya, kalau untuk gua ini kenapa dinamakan Gua Rancang Kencana itu diambil dari kata perancangan atau strategi ya. Bisa disebut strategi karena dulu itu untuk gua ini pernah dijadikan sebagai tempat persinggahan dua Laskar Mataram, Kiai Putu Linggobowo dan Kiai Surengpati. Berdua beliau menyusun strategi perang melawan VOC atau Belanda di gua ini, makanya dikasih tetenger atau nama Gua Rancang Kencana diambil dari kata perancangan. Nah, untuk gua sendiri ini itu dibagi menjadi tiga ruangan. Ruang yang pertama yang ini bisa disebut sebagai aula, ruang pertama yang paling luas. Terus untuk ruang yang kedua itu agak sempit, kapasitas orang ya paling sekitar 15 yang bisa masuk. Terus kemudian ruang yang ketiga itu emang pintunya agak sempit, cuman di dalamnya lebih luas dari ruang yang kedua, bisa mencapai 20 orang atau 20 orang kapasitas di dalamnya. Nah, kalau untuk yang pohon besar ini namanya pohon klumpit. Ini ada juga kalau orang tua itu klumpit itu artinya kelompok-kelompok duit. Oh. Itu. Oke. Itu untuk anunya. Sedikit sejarah dari Gua Rancang Kencono ini. Pak, menarik ya Pak. Di sini tuh ada pohon klumpit ya Pak ya. Yeah. Pohon klumpit ini usianya sudah hampir 300-an tahun. 300-an tahun, dan ini memang tidak pernah maksudnya tumbang atau rusak seperti apa gitu. Ya karena udah usianya yang cukup tua ya. 300 tahun itu kan lumayan lama juga. Itu ada rantingnya yang rapuh. Ada yang rapuh, ada juga yang patah jadinya. Tapi kalau dulu waktu ya belum lama banget sih, masih rimbun. Kalau sekarang mungkin karena udah karena termakan waktu atau usia itu, jadi ada juga yang rapuh dan patah untuk pohonnya ini. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Pak, tadi kan sempat Bapak bercerita bahwa di dalam gua ini kan ada pertemuan ya Pak untuk menyusun strategi. Nah, itu berapa lama tentara-tentara ini berkumpul di sini, kemudian apa saja yang mereka lakukan selama di dalam gua ini? Ya, untuk Laskar Mataram itu ya sekitar 3 hari 3 malam. Itu mereka berembuk atau mencari siasat bagaimana caranya untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Karena
untuk gua ini dulunya itu kan di sini itu masih hutan belantara. Jadi jarang orang yang maksudnya bisa melihat ke gua ini. Sebenarnya di sekitar sini itu juga banyak gua-gua itu masih banyak kalau di sekitar sini. Di sekitar area ini. Sekitar area ini. Oke. Nah, Bapak, kami juga mendengar bahwa ada misteri suara gamelan ya Pak ya, suara gamelan di gua ini. Nah itu gimana Pak? Ya kalau untuk suara gamelan sendiri itu sebenarnya hubungan ya untuk gua ini sama hubungannya ke air terjun Sri Gethuknya ya. Jadi untuk gamelan itu yang di lokasi air terjunnya. Oh berarti justru yang gamelan itu di lokasi air terjun terjunnya Sri Gethuk itu. Sri Gethuk. Nah itu kata Sri Gethuk itu awalnya itu Sri Kethuk. Kethuk itu salah satu instrumen gamelan Jawa yang biasanya kalau dalam pewayangan itu ditaruh di bawah berjajar, agak banyak sih. Ya lebih kecil dari gong ya. Yang paling besar kan gong. Nah itu dulu itu yang jaga dari sebangsa jin ya di air terjun Sri Gethuk itu memiliki seperangkat alat gamelan Jawa itu. Nah, salah satu alat yang namanya kethuk itu disimpan persis di lokasi air terjunnya. Cuman hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Nah itu dulu ada warga sini yang bisa berinteraksi langsung dengan yang jaga lokasi air terjun yang bernama Mbah Honggo Menduro itu bisa meminjam alat, bisa dibawa pulang, bisa untuk kegiatan karawitan atau wayang kulit. Kalau zaman dahulu karawitan yang paling tren ya, itu karawitan. Kalau sekarang udah jadi agak berkembang jadi campur sari, jadi kalau dulu karawitan. Itu untuk mistisnya. Untuk mistisnya biasanya kalau nggak malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, terus kalau mau banjir besar itu masih terdengar suara gamel-gamelan itu. Tapi kayak mengikuti zaman sekarang itu gamelan resepsi ya. Resepsi itu ya gamelan kayak gitu, cuman kadang ya kayak campur sari, cuman nggak ada vokalnya. Nah kalau yang itu orang awam pun bisa mendengar, bisa mendengar tapi nggak bisa melihat di mana bagaimana bentuknya, itu nggak bisa melihat. Non sewu Bapak, biasanya suara itu terdengar jam berapa Pak? Ya biasanya kalau hari-hari yang tertentu itu ya biasanya tengah malam. Kalau hujan mau banjir besar itu ya biasanya kadang Isya itu ada udah biasa terdengar suara itu gamel-gamelan itu. Bahkan itu juga terjadi di air-air ini juga Pak? Iya. Agak sering sih kalau suara-suara gamelan itu. Baik. Dan ini lokasi Sri Gethuk ini dekat dengan Gua Rancang ini ya? Ya dari sini paling 1 kilo. 1 kilo dari sini. Nah Pak, saya pengen mengulik juga soal Gua Rancang ini. Luas dari Gua Rancang ini berapa Pak? Ya ini kalau panjang lorong kurang lebih 40-an meter ya. 40 meter. 40 meter panjang lorong terbagi menjadi 3 ruangan. Nah ini dulu juga dijadikan sebagai tempat semedi atau bertapa sebelum sekarang dijadikan sebagai tempat wisata. Baik, ya. Baik Pak Supri, mungkin kita nanti sambil lihat-lihat ke dalam juga ya Pak. Kita minta izin untuk lihat ke dalam juga. Nah pemirsa, kita akan coba melihat ke dalam guanya seperti apa ya. Ikuti terus perjalanan kita. Monggo. Putraku kang winarano Bapak bisa dijelaskan ini sekarang kita di depan ini apa ya Pak? Ini adalah patung atau arca ya, yang dulu berjajar di sini, yang untuk apa dikasih oleh zaman orang-orang dahulu di sini, terus sama meja yang tadi yang dilihat di pas pintu masuk tadi. Untuk ininya yang sapi ya. Sapi. Oh, sapi. Ini apa Pak? Sini kayak kata atau berarti ini adalah arca-arca ya? Peninggalan ya. Nah, kita akan coba masuk ke ruangan yang kedua ya Pak ya. Ya. Untuk bertapa ya dulu. Ini
Di sini kalau misalnya tadi kan sempat Bapak juga bercerita untuk bertapan ya Pak. Iya. Bertapanya itu sebelah mana Pak? Di ruang yang ketiga. Oh itu. sini, jalan. Nanti pelan-pelan ini. Oh, iya. Agak terlalu rendah. Oke, Assalamualaikum. Oh, stasi. Ruang yang kedua biasanya dulu kalau yang mau melakukan ritual semedi atau bertapa itu menaruh kalau zaman dahulu sesajen atau ubur rampe sebelum melakukan ritual bertapa itu di ini di atas batu ini. Oh, ini. Ini sebenarnya tembus ya, yang sana itu juga tembus, cuman nggak bisa dilewati. Itu tembus sampai ruang yang ketiga. Nah ini ruang yang ketiga ini yang biasa dipakai untuk semedi atau bertapa. Lihat aja nggak? Dalam apa-apa, Mas. keanuannya. Ini bawa saya Jongkok terus lihat ya. Oh, di sini. Oh. Nah, itu ada prasastinya di dalam itu. Iya, di dalam ada prasasti nih. Mas mau masuk? Bisa masuk pernah ya aku ya? Gini loh Mas, ini untuk ruang yang ketiga ya. Kalau untuk semedinya di sini. Ini Oh, semedi. tempat ini ya. Oh. Terus ini prasastinya yang dulu ditulis oleh para pemuda pejuang. Oh. Nah, ini kalau dalam sejarah juga ini kan sebuah pintu Mas ini. Oh. Yang bisa tembus ke lereng Gunung Merapi. Jadi untuk dua Laskar Mataram itu bisa berinteraksi dengan kawannya yang berada di sekitaran keraton sama Gunung Merapi atau lereng Merapi itu dari ini cekungan ini orang sini nyebutnya gembok atau kunci. Oh. Tolong dijelasin kalau ini tulisan yang bikin siapa ini Mas? Ini para pemuda pejuang yang bersama Laskar Mataram tadi. Ini adalah janji sumpah setia terhadap pemimpin menurut sejarahnya itu. Jadi semua itu janji sumpah setia terhadap pemimpin seperti itu, martabat, pramu, sakti, bergema. Nah, untuk pewarnaan ini hitam ini diwarnai pakai arang. Terus ini sebenarnya dulu merah putih, tapi sekarang yang putih udah pudar jadi kuning karena kan tempatnya lembab. Nah ini terus gambar burung Garuda juga. Terus di atas ini, nah itu atas juga itu ada gambar burung Garuda. Oh. Iya. Ya, udah. Ruangnya kayak tadi ya. Oh ya. Ya, Ambil nafas dulu. ya metu. Bapak, tadi kan Bapak sempat juga bercerita soal ada goa yang itu tembus sampai ke Merapi. Nah, itu bisa lereng Gunung Merapi Lereng sama Gunung. Keraton Mataram itu. Nah. Tadi saya sudah ceritakan sama Mas itu yang ruang yang ketiga itu. Jadi tadi ada cekungan itu. Karena kalau untuk warga sini kan nyebutnya yang ruang yang ketiga itu kan gembok itu kunci. Jadi kemudian dulu itu ada kuncinya bisa membuka pintu. Nah itu bisa berhubungan dengan Laskar Mataram yang lain yang berada di sekitaran Keraton Mataram dan Keraton Jogja dan lereng Gunung Merapi untuk yang Laskar yang berada di tempat ini. Berarti Pak, misalnya itu sudah ditutup berarti ya, Iya. nggak benar-benar bisa dilewati ya. Udah nggak pernah, Iya. udah bisa Iya. dilewati lagi. Matur nuwun Pak Supri sudah Sama-sama. memberikan penjelasan sedetail-detailnya. Non sewu Bapak, ini dengan siapa? Dengan Prawiyanto. Pak Prawiyanto. Pak, bisa dijelasin nggak Pak, di Sri Getuk ini kan terkenal dengan ada suara gamelan ya Pak, itu seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Ya, kalau sebelumnya dibuka 2010 memang ada sering bunyian-bunyian gamelan di suara di sekitar air terjun. Dan itu sebelum dibuka juga sering ada tiap karyawan, pedagang dibikin syukuran. Kita maksudnya syukuran kita
mendoain yang pengunjung, pedagang biar aman, nggak kecelakaan, ya itu biar kondisinya aman. Kita main ke tempat air terjun, kondisi baik-baik, bisa nggak ada halang apapun. Pak, boleh mungkin bisa diceritakan sedikit terkait bahwa gamelan itu tuh sebenarnya asalnya dari mana sih Pak? Kok bisa ada muncul ada gamelan itu? Memang itu suara bunyian-bunyian itu di dalam air terjun itu yang barang nggak kelihatan. Itu ya saya juga dari juru kunci bilangin itu lokasinya di daerah sekitar air terjun yang barang nggak kelihatan, itu yang namanya ada kerajaan, keraton gitu. Itu sering ada bunyian-bunyian itu. Itu tapi yang melihat orang tertentu yang bisa ngelihat gitu. Tapi kalau semua orang nggak bisa dengerin. Ada yang bisa dengerin, ada yang enggak gitu. Tapi sering terdengar ya Pak? Ya sering gitu. Nuhun sewu, kalau Bapak sendiri pernah mendengar gamelan? Kalau itu? saya pernah, tapi akhirnya lokasinya di daerah air terjun ini. Berarti di area air terjun tersebut ya Pak? Iya. Dan yang memang asal usulnya gamelan itu dari kerajaan apa atau seperti apa? Kalau dari cerita orang tua yang juru kunci itu nyeritain itu memang ada ya cuma kerajaan kayak ya keraton, cuma kerajaan itu yang barang nggak kelihatan, barang gaib gitu. Nah kemudian di sini juga tadi sempat Bapak mungkin di luar sesi ya ada cerita ada budaya-budaya yang masih dibiasakan atau dilakukan di sini. Budayanya seperti apa Pak kalau di sini? Ya kita kan namanya gitu, kita namun bikin syukuran, kita kan silat band kita itu nggak ada ini yang jelas sih pengunjung aman gitu aja. Syukuran itu berarti kayak ada misalnya kayak bikin ingkung iya, atau betul. pun Ingkung, nasi gurih, nah kan nasi lauk gitu. Kita doa bersama, makan bersama di situ. Gitu. Itu pusatnya di mana Pak dilakukannya untuk syukuran itu? Di bawah. Di air terjun? Enggak, di atasnya lagi ada tempatnya itu di bawah air terjun. Sebelum dermaga perahu itu lokasinya situ. Kita berdoa bersama. Budaya ini atau syukuran atau kenduri ini dilakukan setiap apa Pak? Tiap tahun. Setiap tahun. Iya. Ya, matur nuwun Bapak untuk informasinya yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Saya juga makasih bisa dikunjungin ya. Dan pemirsa jangan lupa ikuti kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.